Masalah kematian, namanya anak tetap anak. Jadi walaupun bapaknya sudah menikah kembali, kemudian bekerja dengan istri yang kedua, dapat harta, apakah dia dapat hak waris? Enggak, tentu tetap dapat hak waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Chef Cangkir Kopi TV. Ini kita ada pertanyaan nih, Tat. Saya bacakan saja, Tat, ya. Dari siapa itu? Siapa namanya? Nanti saya lihat. Inisial aja lah. Inisialnya tidak disebutkan ya. Oh ya sudah. Langsung aja ya. Jadi gini, ditanya sama dia nih. Setelah saya baca-baca, saya agak paham, tapi saya bacakan dulu. Jadi begini ceritanya, almarhum bapak saya awalnya nikah dengan seorang perempuan, mempunyai anak 3 orang, terdiri dari 2 orang laki-laki, 1 orang wanita. Setelah itu bercerai kepada almarhum bapak. Setelah itu menikah lagi dengan ibu saya, dikaruniai anak 5 orang, terdiri 4 laki-laki, 1 orang perempuan. Permasalahannya, semenjak menikah dengan ibu saya, bapak tidak membawa harta bawaan apapun, melainkan dari nol. Setelah menjalin pernikahan bersama, buka usaha warung, saling topang menopang untuk kebutuhan keluarga, sehingga terbelilah rumah yang saya tempati hingga saat ini. Jadi setelah almarhum bapak saya meninggal, anak dari istri pertama menuntut hak warisnya dari hasil perkawinan dengan istri kedua, yaitu dengan ibu saya. Bagaimana penjelasan pembagiannya, Ustaz? Ini tadi sudah saya baca-baca. Apa boleh seorang anak meminta hak waris dari harta hasil kerja? Ini anak dari istri pertama ya, minta harta dari hasil kerja dari istri kedua. Jadi tadi itu kalau cerita tadi ya Mas ya, itu sebenarnya ada 2 pertanyaan nanti. Ada 2 pertanyaan yang perlu dijelaskan yang kesempatan kita kali ini ya. Pertama, apakah anak dari istri pertama itu setelah cerai tetap mendapatkan waris atau tidak? Oke. Kemudian yang kedua, terus kalau dapat bagaimana caranya gitu. Ini jadi pertanyaan itu nanti yang kita jawab 2 ya. Jadi yang pertama adalah anak, status anak itu tetap anak, biarpun dia menikah dengan, walaupun dia sudah berpisah dengan ibu kandungnya. Jadi kalau misalnya bapak ini menikah dengan ibu yang pertama, bercerai, namanya anak tetap anak. Gitu. Jadi masih tetap anak. Bahkan kalimat tetap anak ini kalau dia masih kecil, dia punya bapaknya ini punya kewajiban memberi nafkah. Kalau bapaknya meninggal, dia tetap mendapatkan harta waris. Berarti dia boleh menuntut. Boleh menuntut berarti ya. Bukan boleh menuntut. Harus memang dapat, dia punya hak. Iya, walaupun bapaknya sudah menikah dengan istri yang lain, tetap anak. Jadi anak tadi yang nomor 1, anak dari istri pertama tadi, itu punya hak waris dari bapaknya, karena nggak ada mantan bapak. Jadi kalau istri pertama tidak dapat ya, karena dia diceraikan ya. Ya, kalau istri pertama jelas sudah bercerai. Tentu kalau sudah bercerai itu kan ini urusannya, masalah harta itu sudah diselesaikan dulu. Mestinya begitu logikanya, diselesaikan waktu perceraian dulu. Nah sekarang masalah kematian, namanya anak tetap anak. Jadi walaupun bapaknya sudah menikah kembali, kemudian bekerja dengan istri yang kedua, dapat harta, apakah dia dapat
hak waris enggak, tentu tetap dapat hak waris. Jadi bukan menuntut, tapi dia punya haknya. Terus gitu yang pertama itu. Yang pertama. Nah, kemudian yang keduanya bagaimana caranya? Itu yang seperti yang sudah sering kita bahas. Jadi langkah pertama itu ditentukan dulu harta warisannya. Nah, harta warisannya nanti bisa apakah harta bapak dan harta ibu dari istri yang kedua tadi itu dipisah atau dia gonogini. Termasuk gonogini bukan, Tan? Nah, kalau dia dipisah berarti sudah jelas harta ayah mana, harta ibu mana. Tapi kalau tidak dipisah berarti menggunakan harta gonogini. Nah, jadi dibagi dua dulu. Bagi dua, satu punyanya ayah, satu punyanya istri. Nah, gitu. Jadi kalau dari bagi dua, yang dibagi inilah yang punyanya ayah, bukan yang punya ibu. Jadi yang punya ayah itu yang dibagi nanti ya. Jadi yang punyanya ayah dibagi. Berarti kalau tadi dari istri pertama punya anak 3, nih 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. Kemudian dari istri kedua ada 4 laki, 1 perempuan. Berarti di sini ada 6 laki, 2 perempuan. Itu dibagi. Iya, pembaginya berarti 6 anak laki, 2 anak perempuan. Anak laki-laki itu 2 bagian dari dibanding anak laki-laki. Berarti kalau dihitung jumlah totalnya nanti 6 kali 2 12 tambah 2 berarti 14. Jadi laki-laki dapat 2 bagian, setiap istrinya yang perempuan 1 bagian. Oh ya, itu. Gitu. Jadi kalau misalnya ini karena bukan dulu uangnya dapat dari ibu yang kedua, anak pertama nggak dapat, nggak boleh, itu boleh, tetap dia dapat. Harus dapat. Gitu. Jadi cara membaginya sederhananya begitu. 4 tambah 2 6 anak laki. Tambah 2 anak perempuan. Berarti yang 6 itu jadi 12 kali 2, yang 2 tambah 2 berarti 14 bagian. Jadi kalau misalnya punya harta 14 juta gitu kira-kira gitu. Juta-juta. Nah, yang bagian laki-lakinya ya. Laki-lakinya 2 juta. Laki-lakinya 2, perempuannya 1. Termasuk yang mendapat waris nanti kan istri kan. Jadi nanti dikeluarkan dulu bagian istri, sisanya baru dibagi 14. Gitu. Berarti istri yang masih resmi yang dapat itu tadi. Yang masih bersama beliau. Ya, istri. Kalau yang mantan istri tidak dapat. Nggak dapat karena dia sudah terputus dalam pernikahannya. Perceraian. Nah, itu tadi teman-teman, saudara-saudara kita tentang penjelasan pertanyaan dari salah satu kalau di ini follower kita. Untuk masalah harta gonogini kita sudah bahas, ada di Cangkir Kopi TV, silahkan dicari di sini. Itu saja yang bisa kita jawab, semoga terjawab kepada follower yang bertanya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.